warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alvina, NIM 2300002404. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Masyarakat persatuan manusia yang timbul dari kadar yang sama atau dua orang yang lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulannya hidup timbul hubungan atau pertalian yang mengakibatkan saling mengenal dan mempengaruhi. Golongan masyarakat. Golongan masyarakat disebabkan oleh hubungan kerja dengan orang lain, perlunya bantuan orang lain, merasa tertarik oleh orang lain tertentu, memiliki kesukaan yang sama, hubungan daerah yang lainnya. Bentuk masyarakat berdasarkan hubungan yang diciptakan anggotanya, paguyuban dan patembayan. Berdasarkan sikap pembentukannya, masyarakat teratur karena sengaja untuk tujuan tertentu, masyarakat teratur dengan sendirinya, masyarakat yang tidak teratur. Berdasarkan hubungan kekeluargaannya, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain. Berdasarkan kehidupan kebudayaan, masyarakat primitif modern, masyarakat desa dan kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, masyarakat teritorial genealogis. Pendorongan hidup bermasyarakat, hasrat untuk membelah diri, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk mengadakan keturunan. Pengertian hukum. Apakah itu sebenarnya hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuannya adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga ketertiban terpelihara. Hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikuti masyarakat. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertibnya dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Unsur-unsur hukum berisi larangan dan perintah, dibuat oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, adanya sanksi yang tegas. Ciri-ciri hukum: perintah atau larangan yang harus dipatuhi dan ditaati setiap orang, sanksi atau hukuman. Sifat hukum: mengatur, memaksa, dan melindungi. Fungsi hukum: menjadi pelindung setiap kepentingan manusia, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana terciptanya keadilan sosial, sebagai sarana alat pergerakan pembangunan, sebagai alat kritik atau fungsi kritis, dan menyelesaikan pertikaian. Tujuan hukum: hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersediakan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Menurut hukum, subjek hukum manusia, subjek hukum badan hukum. Objek hukum: segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek berdasarkan pasal 503. Objek hukum: segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Benda bergerak, benda dan tidak bergerak. Hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi aturan kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana, perdata, hukum dagang. Hukum formal ialah hukum yang berisi cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka peradilan dan tata cara hakim memberi putusan. Hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antara satu orang dengan orang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, dan hukum acara perdata.
Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya, meliputi hukum pidana dan acara pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sumber hukum. Sumber hukum ialah segala saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, keputusan hukum, traktat, dan pendapatan sarjana hukum atau doktrin. Undang-undang. Arti formal adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Arti material adalah setiap keputusannya pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam lembaga-lembaga negara oleh sekretariat negara. Setelah syarat terpenuhi, maka dilakukannya satu fikti dalam hukum. Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Berakhirnya hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kegiatan itu bisa diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu terlalu diulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawan dengan kebiasaan itu dilaksanakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dengan keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Dua macam jurisprudensi. Jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena keserangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan. Traktat atau treaty. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat konsensus tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam mengambil keputusan oleh hakim, terutama dalam hubungan internasional. Pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi hukum internasional. Pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Masa sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan atau bersumber pada Undang-Undang Dasar Sementara 1990 dan Konstitusi RIS 1449, Peraturan Perundang-undangan Indonesia terdiri dari 1 Undang-Undang Dasar, 2 Undang-Undang Biasa dan Undang-Undang Darurat, 3 Peraturan Pemerintah Pusat, 4 Peraturan Pemerintah tingkat daerah. UUD ialah salah satu pagam yang mencatatkan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar, dasar, dan tujuan negara. UUD biasanya juga disebut konstitusi, akan tetapi sebenarnya konstitusi tak sama dengan UUD. UUD itu merupakan peraturan hukum negara yang tertulis, sedangkan suatu pagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar, dasar, dan tujuan negara. Undang-undang biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintah pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan UUD. Undang-undang darurat ialah UU yang dibuat pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. Presiden 5 Juli 1959 bentuk dan tata usaha urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan pada bab 3 pasal 7. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi, dan satu adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar 1945. Undang-undang dasar ialah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang membuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Dan sesuai pula dengan prinsip asas negara hukum, maka setiap peraturan perundangan yang harus bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya. Ketetapan MPR. Mengenai ketetapan MPR ada dua macam. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. 4. Undang-undang. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar atau ketetapan MPR. Undang-undang dasar dimaknai undang-undang organik. Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, kita mengenai beberapa asas peraturan perundangan. 1. Undang-undang tidak berlaku surut. 2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 3. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. 4. Undang-undang yang tak dapat diganggu-gugat. Peraturan perundang-undangan sebagai pengganti undang-undang. Ketentuan UUD 1945 sebenarnya memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Oleh karena Perpu yang ditetapkan sendiri oleh presiden mempunyai derajat atau kekuatan berlaku yang sama dengan suatu undang-undang. Peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Selain peraturan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh presiden, presiden juga berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan kepada MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.